wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Cecil Marsya, mahasiswa Universitas Nasional, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia atau yang disingkat dengan IPM adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk sebuah daerah maupun negara. Dan ada beberapa pengertian IPM menurut para ahli. Yang pertama itu ada Supono. Yang pertama menurut Supono, Indeks Pembangunan Manusia atau yang disingkat IPM adalah merupakan indikator komposit tunggal yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan manusia yang sudah dilakukan di suatu negara atau wilayah. Dan yang kedua yaitu menurut Adam Smith. Menurut Adam Smith, sebagai ahli ekonomi klasik, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Dan yang ketiga itu menurut Mill. Dan menurut Mill ini bahwa pembangunan ekonomi tergantung pada dua jenis perbaikan, yaitu perbaikan dalam tingkat pengetahuan masyarakat dan perbaikan yang berupa usaha-usaha untuk menghapus penghambat pembangunan seperti adat istiadat, kepercayaan, dan berpikir tradisional. Dan yang keempat menurut Suryana, dari beberapa pendapat ahli ekonomi klasik dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, tingkat perkembangan suatu masyarakat tergantung pada 4 faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok modal, luas tanah, dan tingkat teknologi yang dicapai. Dan yang kedua itu ada kenaikan upah yang akan menyebabkan kenaikan penduduk. Dan yang ketiga, tingkat keuntungan merupakan faktor yang menentukan pembentukan modal. Bila tidak dapat keuntungan, maka akan mencapai stationary state, yaitu suatu keadaan di mana perkembangan ekonomi tidak terjadi sama sekali. Dan yang keempat, ada the law of diminishing return. Berlaku untuk segala kegiatan ekonomi sehingga mengakibatkan pertambahan penduduk yang akan menurunkan tingkat upah, menurunkan tingkat keuntungan, dan tetapi menaikkan tingkat sewa tanah. Dalam slide ini bisa kita lihat bersama ada tabel Indeks Pembangunan Manusia Kota Depok pada tahun 2010-2016 yang bersumberkan dari Badan Pusat Statistik. Di mana kita bisa lihat bersama dalam tabel ini ada indikator harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, pengeluaran per kapita yang disesuaikan, dan juga indeks pembangunan manusia. Yang data ini diambil dari tahun 2010 sampai dengan 2016. Di sini bisa kita lihat bersama ada rumus indeks pembangunan manusia, di mana rumus itu indeks pembangunan manusia sama dengan 1/3 indeks X1 ditambah dengan indeks X2 ditambah dengan indeks X3. Di mana yang dimaksudkan dengan X1 itu adalah indeks harapan hidup, dan X2 itu indeks pendidikan, dan 3 indeks standar hidup layak. Sebelum kita memulai perhitungan indeks pembangunan manusia, di sini kita membuat tabel terlebih dahulu, di mana kita masukkan indikator di komponen IPM berupa angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan juga pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Lalu kita mencari nilai minimum dan nilai maksimum dari setiap indikator. Kita mengasumsikan dengan data tahun 2013, yang mana perhitungannya sebagai berikut. Angka harapan hidup 73,94, harapan lama sekolah 13,24, rata-rata lama sekolah 10,43, pengeluaran per kapita real yang disesuaikan 14,61. Nah, angka ini kita lihat dari tabel sebelumnya yang Badan Pusat Statistik. Kita lihat tahun 2013 karena kita menggunakan data tahun 2013. Nah, untuk selanjutnya kita menghitung indeks masing-masing komponen yang menggunakan persamaan. Yang pertama kita hitung dari indeks angka harapan hidup, di mana 73,94 dikurang 73,83.
73,94 dilihat dari data tahun 2013 dan 73,83 itu dilihat dari nilai minimumnya. Nah, selanjutnya angka ini dibagi dengan 74,01 dikurang 73,83. 74,01 ini merupakan nilai maksimum dari angka harapan hidup dikurang dengan nilai minimum. Maka setelah kita jumlah, maka kita mendapatkan angka sebesar 0,611. Nah, yang kedua kita hitung indeks harapan lama sekolah. Sama seperti sebelumnya, kita menggunakan data tahun 2013, 13,24 dikurang dengan nilai minimum dari harapan lama sekolah, yaitu sebesar 12,41 dibagi dengan 13,86 merupakan nilai maksimal dari indeks harapan sekolah dikurang dengan nilai minimum 12,45. Setelah dijumlah maka kita mendapatkan nilai sebesar 0,561. Untuk indeks selanjutnya yang kita hitung adalah indeks rata-rata lama sekolah. 10,43 dikurang dengan nilai minimum 10,06. Dibagi dengan 10,76 nilai maksimal dikurang dengan 10,06 nilai minimumnya. Maka kita mendapatkan jumlah sebesar 0,528. Dan untuk selanjutnya kita hitung indeks pendidikannya, yang mana rumusnya 2/3 dikali dengan 0,560 jumlah dari harapan lama sekolah ditambah 1/3 dikali 0,528. 528 ini kita dapat nilainya dari jumlah rata-rata lama sekolah. Setelah dijumlahkan maka indeks pendidikan berjumlah sebesar 0,549. Dan untuk selanjutnya kita menghitung indeks pengeluaran per kapita real yang disesuaikan, yaitu 14,61 dikurang dengan 13,748 dibagi 14,560 dikurang 13,748. Maka jumlahnya itu 0,699. Nah, di slide ini kita menghitung angka IPM menggunakan persamaan. Ya, dengan rumus IPM sama dengan 1/3 dalam kurung 0,611 merupakan indeks pertamanya, ditambah dengan 0,549 merupakan indeks keduanya, ditambahkan dengan 0,699 merupakan indeks ketiganya. Nah, maka dari jumlah tersebut kita jumlahkan, kita mendapatkan nilai 0,619. 0,619 ini merupakan angka sementara, karena untuk memudahkan dalam membaca angka IPM yang disajikan dalam ratusan, maka dikalikan dengan 100 sehingga IPM Kota Depok tahun 2013 adalah 61,9. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa indeks pembangunan manusia di Kota Depok pada tahun 2013 sebesar 61,9. Dalam pengukuran IPM ada 3 komposisi indikator yang digunakan untuk mengukur besar indeks pembangunan manusia suatu negara atau daerah, yaitu tingkat kesehatan diukur, harapan hidup saat lahir atau tingkat kematian bayi, tingkat pendidikan diukur dengan harapan lama sekolah atau dengan bobot 2/3 dan rata-rata lama sekolah atau dengan bobot 1/3. Nah, yang selanjutnya yaitu standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran per kapita per tahun. Keberhasilan pembangunan manusia di Kota Depok. Pembangunan manusia tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi saja, tetapi juga dari sisi lainnya. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh faktor ekonomi dan non-ekonomi. Dalam buku Mudrajat Kuncoro, Ekonomi Pembangunan 2006 menetapkan ada 2 indikator utama dalam menentukan keberhasilan pembangunan di negara sedang berkembang, yaitu indikator ekonomi dan indikator sosial. Indikator ekonomi meliputi 1. Laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator ekonomi yang paling utama dalam menilai keberhasilan pembangunan.
Sebelum makna pembangunan mengalami perubahan, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu yang mutlak harus dicapai oleh negara sedang berkembang. Pada saat itu, di depan para ASN Depok, stakeholder dan tamu undangan serta warga Depok yang hadir upacara di peringatan HUT Kota Depok di Balai Kota Depok pada hari Kamis, Pak Idris mengucapkan pada 2015 lalu IPM Kota Depok nilainya 79,11. Lalu 2016 IPM Kota Depok naik menjadi 79,60. Ini cukup membanggakan. Nah, nilai IPM sendiri ada pada skala 0 sampai 100, di mana nilai IPM 80 ke atas termasuk dalam kategori tinggi. Lalu IPM 66,0 hingga 79,9 dalam kategori menengah atas. Kemudian nilai IPM 50 sampai dengan 65,9 masuk kategori menengah bawah, serta nilai IPM kurang dari 50 termasuk kategori rendah. Dengan IPM 79,60 saat ini, maka Kota Depok termasuk dalam kategori menengah atas dalam kinerja pembangunan kualitas hidup masyarakatnya, dan kinerja pemerintahannya dianggap baik. Konteks capaian IPM yang cukup tinggi di Depok ini didukung beberapa faktor atau hasil perhitungan sejumlah faktor. Di antaranya adalah harapan hidup manusia di Kota Depok rata-rata mencapai 74,01 tahun. Angka harapan hidup ini cukup tinggi bagi Depok. Selain itu, faktor lainnya karena lama sekolah atau LS, rata-rata warga Depok adalah selama 11,72 tahun atau setingkat SMA kelas 2. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kekurangan bisa ditambahkan di kolom komentar, dan jangan lupa di like, share, and subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.